Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Trianisa dengan NPM C1C022032 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi dan Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bunda Lisa Martianilah PSE MSI Akasi E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad salam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam. Nah, perlu kita ketahui bahwa kata salam ini berasal dari kata as-salaf yang menurut bahasa artinya pendahuluan. Maksud dari pendahuluan ini adalah pembeli bersedia untuk menyerahkan uang muka kepada si penjual padahal barang tersebut belum ada di tempat. Nah, kalau menurut fikih ini biasa disebut dengan al-muhawij atau barang-barang yang mendesak. Artinya antara penjual dan pembeli ini telah melakukan kesepakatan karena si pembeli membutuhkan suatu barang yang mendesak dan si penjual memberikan kesepakatan dengan cara memberikan terlebih dahulu uang muka. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa akad salam ini tidak sama dengan transaksi ijon karena tidak memiliki atau mengandung gharar. Kenapa tidak mengandung gharar? Karena antara si penjual dan pembeli ini telah menyepakati kualitas, kuantitas, harga, waktu di mana penyerahan barang ini, kapan dan di mana. Makanya akad salam ini diperbolehkan dalam ajaran Islam. Adapun dalil-dalil atau sumber hukum dalam pelaksanaan akad salam ini itu ada dua. Yang pertama dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Lalu yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari, itu barang siapa yang melakukan salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Artinya jangka waktunya jelas, antara penjual dan pembeli ini telah sepakat kapan waktu untuk menyerahkan akad salam tersebut. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad salam. Ini ada dua jenis akad salam. Yang pertama itu langsung antara pembeli dan penjual, dan yang kedua itu paralel, yaitu antara pembeli, penjual, dan pemasok. Nah, yang pertama itu langsung. Yang ini transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru di kemudian hari. Lalu yang kedua itu adalah paralel. Terdapat dua transaksi salam yaitu antara pemesan dan penjual serta antim penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga yang biasanya kita ketahui atau kita sering dengar istilahnya. Syaratnya tidak terjadi ta'aluk, artinya saling keterkaitan antara akad salam 1 dan 2. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Akad salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam yang kedua tidak tergantung pada akad yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Artinya dibedakan. Jika keduanya saling bergantung, maka akad salam ini tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya itu tentang rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3 umumnya yang diketahui, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu pelaku yang terdiri atas penjual muslim ilaihi dan pembeli al-muslam. Lalu yang kedua itu objek akad berupa barang yang akan diserahkan atau muslam fi yang kita kenal dan modal saham ra'su malis salam. Lalu yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Lalu yang kedua itu adalah ketentuan syariah barang salam yang secara garis umum saja nih. Yang pertama itu barang itu harus sudah ditakar atau ditimbang, sudah sesuai dengan spesifikasinya yang telah disepakati, harus sesuai kuantitasnya dan kualitasnya. Nah, lalu yang ketiga ini ijab kabul. Ijab kabul ini adalah proses penyataan ekspresi saling rela, saling ridho antara si penjual dan pembeli. Agar pihak-pihak pelaku akad ini saling setuju dengan kesepakatan yang telah dilakukan di akad salam tadi. Selanjutnya di sini itu ada alur transaksi akad salam yang bisa dilihat di gambar di atas.
Nah, dari contoh di atas itu merupakan alur transaksi salam yang berupa salam paralel, yaitu ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya. Salam paralel seperti yang telah dijelaskan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah akad salam pihak 1 dan 2 harus selesai sebelum pihak 2 dan pihak 3 melakukan akad salam yang baru. Berikutnya itu cara pencatatan transaksi akad salam dalam akuntansi. Yang pertama itu untuk pembeli, hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli yakni yang pertama itu pengakuan piutang salam, yang kedua itu pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dengan jurnal piutang salam di debit dan kas di kredit. Ini pada saat transaksi pembayaran uang muka berlangsung, maka itulah jurnalnya. Lalu pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, jurnalnya piutang salam di debit, kerugian di debit, dan aset non-kas di kredit. Lalu yang kedua, pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, jurnalnya yaitu piutang salam di debit, aset non-kas di kredit, dan keuntungan di kredit. Terus selanjutnya itu penerimaan barang pesanan, jurnalnya aset salam di debit dan piutang salam di kredit. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi atau kekurangan akuratan tentang materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.